Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Theodorus, dari Rumah Berkat, House of Blessing. Blessed people, hari ini saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan tentang memahami iman. Ini adalah bagian yang kedua. Bagian yang pertama, saudara dapat saksikan pada video saya sebelumnya. Yang ini, saya tidak akan menjelaskan kembali apa yang saya sampaikan pada bagian yang pertama. Sekali lagi, silakan saudara menonton sendiri video saya sebelumnya itu. Saya telah membahas dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sebagai dasarnya, ayat 1 sampai 3, lalu kemudian poin yang pertama ada di ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Sekarang adalah poin yang kedua atau bagian yang kedua, yaitu karena iman seseorang taat dan setia kepada Allah. Kita baca ayat 7 dan ayat 8. Ibrani pasal 11. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara terkasih dalam Tuhan, dari pembacaan tadi kita menemukan dua tokoh iman, yaitu Nuh dan Abraham. Nuh dan Abraham adalah tokoh yang mempraktekkan iman mereka. Mereka bukan hanya percaya, tetapi mereka juga taat dan setia kepada Allah yang mereka imani itu. Mereka percaya pada firman-Nya sehingga mereka mau melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Ada dua kata kunci di sini, yaitu destiny dan destination. Destiny adalah ketetapan Allah bagi Nuh dan Abraham. Destination adalah tempat tujuan dari Allah bagi Nuh dan bagi Abraham. Destiny Nuh adalah sebagai pengganti Adam untuk memperanakan anak-anak manusia. Anak-anak manusia dari keturunan Adam yang pertama telah musnah karena air bah. Air bah sebagai alat penghukuman Tuhan atas dosa-dosa manusia pada waktu itu. Nuh diselamatkan karena ia percaya. Nuh dikatakan benar karena imannya. Karena iman, Nuh taat untuk melakukan apa yang Tuhan suruh soal membangun bahtera. Dan Nuh setia untuk membangun bahtera itu selama 120 tahun sambil memberitakan berita penghukuman dari Allah dan juga berita kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Tetapi orang-orang pada saat itu menolak apa yang disampaikan oleh Nuh. Mereka menghina, mereka menertawakan, dan mereka tidak mau percaya dan mengambil bagian di dalam rencana Allah itu. Destination atau lokasi perhentian bahtera, Nuh tidak pernah tahu. Tetapi tujuan Allah, Nuh tahu, yaitu bahwa Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera agar ia dan keluarganya diselamatkan. Juga semua penghuni yang ada di dalam bahtera ikut juga diselamatkan. Dengan demikian, meskipun Nuh tidak pernah tahu destinasinya di mana, tetapi Nuh tahu tujuan kekal Allah, yaitu demi kehidupan Nuh dan keluarga, serta ciptaan Allah yang lain. Betapa besarnya kasih Tuhan yang Nuh percayai itu. Beralih kepada Abraham. Destiny Abraham adalah sebagai pemegang janji Allah tentang tanah dan keturunan. Ibrani 11 ayat 8 dan 9 mencatat sebagai apa yang dijanjikan telah digenapi sesuai dengan panggilan Allah kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Menariknya di ayat 3 itu dikatakan di bagian akhir, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berarti Abraham yang dipanggil oleh Allah, destininya ditentukan oleh Allah, bukan hanya dia yang akan mendapat berkat, tetapi semua kaum di muka bumi yang menjadi rencana Allah untuk diberkati. Dan Abraham taat dan setia kepada Allah meskipun dia harus menunggu 25 tahun lamanya.
Destination atau lokasi tanah perjanjian tidak diketahui oleh Abraham. Ayat 8. Tetapi tujuan Allah, Abraham akhirnya tahu. Tujuan yang mulia seperti yang dicatat di ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itulah tujuan yang kekal, yang Allah rancang bagi Abraham untuk dia pahami di kemudian hari. Jadi, Abraham tidak hanya melihat yang sementara. Ia telah memperoleh segalanya secara materi, secara jasmani. Tetapi akhirnya dia sadar bahwa tujuan kekal Allah baginya bukanlah tanah Kanaan, tetapi sorga yang kekal dan mulia. Saudara terkasih dalam Tuhan, dari dua tokoh iman tadi, kita dapat melihat Kristus di dalamnya. Bagaimana itu? Jika Nuh ditetapkan oleh Allah sebagai pengganti Adam untuk memperanakan anak-anak manusia, maka Yesus Kristus datang bukan sebagai pengganti Adam, tetapi dia adalah Adam yang kedua, yang di dalam dia diperanakannya anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi jelas, Nuh melahirkan anak-anak manusia secara jasmani, sedangkan di dalam Yesus Kristus, Allah menjadikan ciptaan yang baru, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mereka, kita semua diterima dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Kristus juga disebut sebagai Adam yang terakhir, yang menjadi roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45 dan ayat 22. Ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi, jika di dalam Adam yang pertama telah dihukum semua orang yang telah jatuh ke dalam dosa, maka di dalam Kristus Adam yang kedua dan yang terakhir itu, maka ada kebangkitan. Ketika kita mati, kita dipastikan tetap akan memperoleh keselamatan, kehidupan yang abadi karena iman kepada Kristus. Saudara terkasih, bahwa Abraham dikatakan dibenarkan karena imannya, maka kita pun dibenarkan oleh karena iman. Maka kita yang percaya sebagaimana Abraham percaya disebut sebagai anak-anak Abraham. Galatia pasal 3 ayat 6 dan ayat 7. Dikatakan di ayat 8 bahwa sesuai dengan Kejadian pasal 12 ayat 3 bagian akhir itu, bahwa dikatakan begini. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Berkat apakah itu? Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ternyata berkat Abraham bukan yang lahiriah, saudaraku, tetapi roh yang dijanjikan adalah roh keselamatan. Roh yang membangkitkan Kristus dari kematian. Roh Allah itulah yang membangkitkan kita juga dari kematian dosa untuk memperoleh kehidupan yang kekal dari Allah di dalam Kristus. Lalu di ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi di sini bukan hanya berkat keselamatan, tetapi ada janji yang lebih lagi yang Allah janjikan sebagai penggenapan janjinya kepada Abraham, dan itu telah final di dalam Yesus Kristus. Dikatakan Galatia pasal 4 ayat 6 dan 7,
Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi janji yang lebih besar lagi adalah kita memperoleh keselamatan dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kita bukan hanya dapat keselamatannya, tetapi juga mendapatkan kerajaannya. Jika Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Allah melalui bahtera, maka kita diselamatkan oleh Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Jika Abraham memperoleh penggenapan janji di tanah Kanaan, yaitu tanah dan keturunan, maka kita di dalam Kristus telah mendapatkan janji yang jauh lebih berharga dan mulia, yaitu tanah air surgawi, di mana kita akan berjumpa dengan Allah muka dengan muka. Wahyu pasal 22 ayat 3 dan 4 mengatakan, maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Maka inilah kebahagiaan sejati dari keselamatan dan penggenapan janji Allah akan kekekalan. Dengan demikian, saudaraku yang terkasih, kita tahu sekarang bahwa kita memperoleh keselamatan, kita juga telah menerima janji untuk mendapatkan warisan kerajaan Allah yang mulia, kerajaan sorga yang kekal itu, di mana kita juga akan dapat melayani Dia berhadapan muka dengan muka. Maka tidak ada alasan bagi kita di bumi ini, di dalam dunia yang fana ini, untuk tidak taat dan setia. Karena ketaatan dan kesetiaan kita akan juga menjadi kesaksian bagi orang lain, akan mendatangkan berkat bagi mereka, membawa mereka juga untuk percaya dan diselamatkan, untuk bersama-sama memperoleh kehidupan dan kerajaan yang kekal itu. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di vlog di seri atau bagian yang ketiga. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, blessed people.